Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran di kanal YouTube Pak Handoko. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 30 latihan soal UTBK Soshum 2022 untuk mapel sosiologi, tentunya dengan pembahasannya. Nah, jika nanti kalian menemukan kunci jawaban maupun pembahasan yang saya cantumkan di dalam video ini kurang tepat, atau mungkin kalian punya pendapat lain, silakan kalian menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Auguste Comte, nama panjangnya Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai bapak sosiologi dunia. Salah satu konsep yang dikemukakan Comte mengungkapkan tahap akhir perkembangan akal budi manusia adalah A. Positivisme, B. Paguyuban patembayan, C. Solidaritas organik dan mekanik, D. In-group dan out-group, atau E. Profan dan secret. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni positivisme gitu ya. Jadi Auguste Comte mengeluarkan tentang tahap-tahap perkembangan akal budi manusia. Dalam teori tentang tahap-tahap perkembangan akal budi manusia identik dengan istilah positivisme. Dua tahap pertama yakni teologis yang penuh dengan irasionalitas, tahap metafisik sebagai masa transisi yang mengenal hukum alam, sedangkan tahap terakhir yaitu positivisme, semua pemikiran berpijak pada rasionalitas metode ilmiah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Definisi sosiologi tersebut dikemukakan oleh A. Max Weber, B. Auguste Comte, C. Peter L. Berger, D. Emil Durkheim, atau E. Selo Sumarjan. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni Selo Sumarjan gitu ya. Jadi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Keberagaman merupakan keniscayaan, perlu dikembangkan ideologi atau pemahaman yang mendorong terjadinya kesatuan. Pemahaman tersebut adalah A. Mengedepankan primordialisme, B. Menghargai keanekaragaman, C. Mengembangkan etnosentrisme, D. Menyukai budaya sendiri, atau E. Menghindari kontak dengan budaya lain. Untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni menghargai keanekaragaman. Jadi cukup jelas gitu ya, bahwa menghargai keberagaman merupakan hal yang positif yang bisa mempererat terjadinya kerjasama antar suku bangsa dan mendorong terjadinya integrasi sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Berikut yang tidak termasuk objek kajian sosiologi adalah A. Budaya populer, B. Perkembangan iptek, C. Dampak industrialisasi, D. Perubahan tren busana, atau E. Proses produksi barang. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni proses produksi barang. Jadi objek kajian sosiologi adalah masyarakat dengan fokus pada hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, realitas yang tidak termasuk objek kajian sosiologi adalah proses produksi barang. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Salah satu teori yang banyak digunakan untuk mengkaji interaksi sosial antar individu dan kelompok dalam skala mikro adalah teori interaksionisme simbolik. Teori ini memiliki akar keterkaitan dari pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil interpretasi ini disebut sebagai A. Definisi situasi, B. Fakta sosial, C. Perilaku sosial, D. Fungsionalisme struktur, atau E. Common sense. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni definisi dari situasi gitu ya. Jadi teori interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasar pada apa yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil interpretasi ini disebut sebagai definisi situasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Hubungan timbal balik antar individu maupun antar kelompok dapat terjadi apabila telah terjadi sebuah proses komunikasi yang memiliki beberapa unsur. Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur komunikasi adalah A. Pesan, B. Respon, C. Motivasi, D. Komunikan, atau E. Komunikator. Untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni motivasi. Jadi ada 4 gitu ya unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau si pengirim pesan, kemudian komunikan yaitu yang menerima pesan, kemudian ada pesannya itu sendiri, dan yang terakhir adalah umpan balik atau respon. Jadi yang tidak termasuk unsur-unsur komunikasi adalah motivasi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kerusuhan massa yang bersifat anarkis akhirnya bisa diselesaikan setelah pihak keamanan turun dengan berbagai perlengkapan alat anti huru-hara. Bentuk integrasi sosial yang terbangun merupakan bentuk integrasi A. Koersif, B. Fungsional, C. Parsial, D. Normatif, atau E. Paksaan. Untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah bentuk integrasi dari yang A, yaitu yang integrasi koersif gitu ya. Jadi untuk pembahasannya, jadi ada 3 gitu ya, ada 3 bentuk daripada integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif, yang itu dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah integrasi fungsional, yaitu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif kekerasan. Contoh integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya, yang integrasi koersif. Lanjut kita ke soal nomor 8. Apabila dilihat dari tipe kejahatannya, maka tindakan mengkonsumsi alkohol hingga mabuk termasuk kategori A. Crime without victim, B. Organized crime, C. Corporate crime, D. Blue collar crime, atau E. White collar crime. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu crime without victim gitu ya, sebuah tindak kejahatan tanpa adanya korban gitu ya. Nah, berdasarkan klasifikasi kejahatan menurut Lake, Keller, dan Calhoun, mengkonsumsi alkohol hingga mabuk merupakan bentuk kejahatan tanpa korban, crime without victim, karena tidak menyebabkan penderitaan dan tidak merugikan orang lain gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Orang tua mendidik anak laki-laki harus berkuasa, memiliki kekuasaan, sedangkan wanita harus tunduk dan patuh kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya yang berkembang di masyarakat. A. Pengarus utamaan gender, B. Kesetaraan gender, C. Budaya patriarki, D. Budaya matriarki, atau E. Budaya gender. Untuk soal nomor 9 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni budaya patriarki gitu ya.
Jadi patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dengan adanya nilai, individu dapat menentukan kedudukannya dalam masyarakat dan berbagai aspek, seperti pendidikan, kekuasaan, dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari nilai sosial, yaitu sebagai A. Alat penentu harga sosial ala masyarakat, B. Pengaruh bagi masyarakat dalam berpikir dan berperilaku, C. Pemberi motivasi pada individu sesuai perannya, D. Alat penguat solidaritas dalam kehidupan masyarakat, atau E. Alat pengawas perilaku seluruh anggota masyarakat. Untuk soal nomor 10 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni alat penentu harga sosial alam masyarakat. Nah, nilai di sini merupakan salah satu alat yang menentukan suatu harga sosial seperti pendidikan, ekonomi, atau kekayaan, serta kekuasaan. Semakin banyak kepemilikan masyarakat terhadap hal tersebut, maka semakin tinggi pula kedudukan mereka di dalam masyarakat, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah alat penentu harga sosial dalam masyarakat, gitu. Jadi kita lanjut ke soal nomor 11. Konflik antar suku bangsa pada awalnya dipicu ya oleh banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah A. Pluralisme, B. Kesetaraan, C. Konformitas, D. Mengembangkan primordialisme, atau E. Menghargai perbedaan. Untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni mengembangkan primordialisme. Jadi, walaupun primordialisme memiliki makna yang netral, namun dalam konteks tertentu dapat mengarah kepada konflik. Hal ini dapat terjadi jika primordialisme ini cukup kuat merasuk dalam diri seseorang. Primordialisme merupakan ikatan kesukuan yang berlebihan. Hal ini sudah pasti mempengaruhi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa primordial adalah bentuk sikap yang tumbuh dari ikatan berlebihan yang dibawa sejak lahir. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni mengembangkan primordialisme. Lanjut ya, kita ke soal nomor 12. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Abangan, 2. Tradisi, 3. Priyayi, 4. Ulama, dan yang terakhir adalah santri. Menurut Clifford Geertz, struktur masyarakat dalam pemahaman agamanya terbagi menjadi golongan yang ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, atau E3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni 1, 3, dan 5 gitu ya. Jadi Clifford Geertz itu membagi pemahaman agama masyarakat Jawa dalam 3 klasifikasi, yaitu priyayi yang merupakan golongan raja dan bangsawan, itu bagian birokrasi, golongan santri yang merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dan menuntut ilmu agama Islam, serta abangan yang merupakan rakyat biasa yang memiliki pemahaman agama yang rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang peneliti, walaupun melakukan penelitian dengan teknik observasi partisipasi, seharusnya dia tetap memposisikan diri di luar kelompok yang diamati. Peneliti jangan sampai terlibat secara emosi sehingga setiap tetap berlangsung. A. Objektif, B. Substantif, C. Prediktif, D. Subjektif, atau E. Kooperatif. Untuk soal nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni berlangsung secara objektif gitu ya, karena kan kita itu sebagai peneliti nggak masuk di dalamnya gitu. Nah, jadi sikap objektif adalah sikap yang harus mampu memisahkan antara fakta dan argumen pribadi dalam penelitian. Dengan hal tersebut maka kesimpulan yang diambil dapat lebih baik, tidak tercampur antara fakta yang sebenarnya dan argumen pribadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, yang bersifat objektif. Lanjut kita ke soal nomor 14. Heterogenitas yang tinggi pada kehidupan masyarakat yang majemuk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik akibat A. Perbedaan ciri fisik, B. Perbedaan karakter individu, C. Tinggi rendahnya status sosial, D. Keunikan individual, atau E. Perbedaan budaya. Untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni konflik akibat perbedaan budaya gitu ya. Jadi konflik dapat terjadi akibat adanya perbedaan sosial, baik dari segi ideologi, budaya, maupun perbedaan pandangan. Masyarakat majemuk memiliki karakteristik heterogen yang ditandai dengan keragaman budaya yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya, yaitu perbedaan budaya.
Kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam teori tindakan sosial, menurut Max Weber, tindakan afeksi dipengaruhi oleh A. Budaya dalam masyarakat, B. Adat istiadat, C. Norma sosial, D. Nilai sosial, atau yang E. Perasaan dan emosi. Untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni perasaan dan emosi. Jadi, tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Ada 4 macam tindakan sosial, yaitu tindakan rasional, instrumental, tradisional, berorientasi nilai, dan afektif. Tindakan yang mengandalkan perasaan atau emosi adalah tindakan sosial afektif. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni perasaan dan emosi. Lanjut kita ke soal nomor 16. Keberadaan suku dan agama yang sangat beragam di Indonesia menunjukkan kehidupan majemuk yang tidak selalu membawa pada integrasi, tetapi juga konflik sosial. Struktur masyarakat Indonesia dalam ilustrasi tersebut berbentuk A. Diferensiasi, B. Stratifikasi, C. Mobilitas, D. Asosiasi, E. Interaksi. Untuk soal nomor 16, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni berbentuk diferensiasi. Jadi, diferensiasi merupakan penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kedudukan sederajat. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Runi dan Ludi secara sepupu berteman sejak duduk di bangku SD sampai kuliah. Mereka berangkat sekolah bersama hampir setiap hari. Bentuk kelompok sosial dari ilustrasi tersebut adalah A. Patembayan, B. Kelompok tersier, C. Kelompok primer, D. Kelompok sekunder, atau E. Kelompok outgroup. Untuk soal nomor 17, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni kelompok primer. Jadi kelompok sosial menurut Charles Hakulli dan Ellsworth Faris, kelompok sosial terdiri dari yang pertama kelompok primer, merupakan salah satu jenis kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri unik. Dalam kelompok primer, hubungan antar anggotanya sangat erat, bersifat personal, emosional, mesra, dan akrab. Yang kedua adalah kelompok sekunder, merupakan jenis kelompok sosial yang hubungan timbal balik terbangun karena kepentingan bersama dan bersifat tidak pribadi. Jadi jawaban yang tepat ini kan yaitu yang sesuai dengan pembahasan, yakni kelompok primer, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 18. Pada konflik yang bersifat vertikal, penyelesaian konflik seringkali dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan status yang dimiliki dengan memberikan tekanan pada kelompok bawah, yaitu melalui proses A. Mediasi, B. Persuasi, C. Toleransi, D. Kompromi, atau E. Koersi. Untuk soal nomor 18, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni proses koersi. Jadi dalam konflik vertikal, pihak dengan status yang lebih tinggi seringkali memberikan tekanan pada kelompok bawah yang terkadang disertai dengan kekerasan, sehingga pihak dengan status lebih rendah cenderung didominasi kelompok dengan status lebih tinggi sebagai pemenang. Penyelesaian konflik menggunakan kekerasan ini disebut koersi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 19. Penyebaran unsur budaya dari suatu masyarakat ke masyarakat lain disebut dengan A. Violence, B. Difusi, C. Globalisasi, D. Milenialisme, atau E. Social movement. Untuk soal nomor 19 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni difusi, gitu ya. Jadi difusi atau diffusion merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi karena dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Meningkatnya kebutuhan manusia dalam berbagai hal memicu munculnya keragaman profesi sesuai keahliannya. Masing-masing profesi dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen tersebut terintegrasi secara A. Tradisional, B. Modern, C. Koersif, D. Normatif, atau E. Fungsional. Untuk soal nomor 20 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni terintegrasi secara fungsional. Jadi integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Setiap kelompok mempunyai fungsi masing-masing dalam masyarakat, sehingga setiap kelompok saling terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni yang fungsional, gitu ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Karena ingin menabung dan juga kumpul bersama, kegiatan arisan rutin dilakukan setiap bulan oleh beberapa karyawan sebuah bank. Kelompok yang tergabung dalam arisan tersebut menurut Ferdinand Tunis merupakan kelompok A. Membership Group, B. Kelompok primer, C. Gemeinschaft, D. Solidaritas Mekanik, atau E. Patembayan. Untuk soal nomor 21 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni Gemeinschaft. Jadi Gemeinschaft itu adalah kelompok sosial yang memiliki kedekatan hubungan batin sehingga bersifat intim atau mesra atau penuh dengan cinta antar sesama. Private atau hubungan masyarakat ini adalah hubungan masyarakat yang lebih bersifat pribadi dan eksklusif. Atau hubungan ini hanya terdiri dari beberapa anggota saja yang biasanya menggunakan kata ganti kita. Jadi jawaban yang tepat adalah Gemeinschaft, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Tingginya mobilitas geografis yang dilakukan oleh anggota masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses integrasi dalam kelompok itu sendiri. Karena A. memudahkan setiap kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokok, B. meningkatnya in-group feeling setiap anggota kelompok karena proses interaksi, C. meningkatnya interaksi antar budaya mendorong perubahan pada kelompok, D. menciptakan kesenjangan antar budaya dan menumbuhkan konflik antar kelompok, atau E. meningkatkan kecintaan kelompok terhadap budayanya sendiri. Untuk soal nomor 22 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni meningkatnya interaksi antar budaya mendorong perubahan pada kelompok. Jadi mobilitas geografis akan memungkinkan bertemunya masyarakat daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pembauran antar masyarakat dan mengubah kondisi sosial yang telah terintegrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perusahaan kosmetik melakukan proses produksi secara sistematis. Para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Selain itu, spesialisasi yang sangat mencolok di sini. Ada kelompok pekerja yang berada di bagian laboratorium untuk kontrol kandungan kimia dalam produk, kemas produk, quality control, serta bagian lainnya. Menurut Emil Durkheim, kelompok tersebut merupakan contoh A. Kelompok primer, B. Kelompok sekunder, C. Solidaritas organik, D. Solidaritas mekanik, atau E. Patembayan. Untuk soal nomor 23 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni contoh daripada solidaritas organik. Jadi menurut Emil Durkheim, solidaritas adalah perasaan saling percaya antar anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya, maka mereka akan menjadi satu atau menjadi persahabatan, menjadi saling menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya. Solidaritas organik muncul di era industri yang ditandai dengan industrialisasi yang berlangsung kencang. Jadi jawaban tepat adalah yang C, ya, yakni solidaritas organik. Kita lanjut ke soal nomor 24. Proses migrasi yang dilakukan oleh penduduk karena beragam faktor merupakan salah satu bentuk mobilitas A. lateral, B. horizontal, C. vertikal, D. area, atau E. antar generasi. Untuk soal nomor 24 ini jawaban yang tepat adalah mobilitas lateral. Jadi, mobilitas lateral merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi, jawaban tepat adalah yang A, ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ahmad bekerja sebagai buruh di pabrik sandal selama 15 tahun, memilih untuk tetap bertahan bekerja di perusahaan tersebut karena belum mendapat pekerjaan lain yang dirasa lebih baik. Karena penghasilannya yang diterima selama ini dirasa tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan, integrasi Ahmad dengan perusahaan tersebut disebut dengan A. integrasi normatif, B. integrasi fungsional, C. integrasi koersif, D. integrasi formal, E. integrasi informal. Untuk soal nomor 25 ini jawaban yang tepat adalah yaitu integrasi koersif, gitu ya. Jadi integrasi koersif adalah integrasi yang terjadi secara paksaan atau kekerasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 26. Masyarakat pedalaman biasanya memiliki karakter yang sangat eksklusif, khususnya jika dihadapkan dengan masyarakat lain. Mobilitas sosial lebih sulit dilakukan pada masyarakat tersebut karena A. perbedaan kemampuan dengan masyarakat lain, B. keinginan masyarakat untuk melestarikan budayanya, C. rendahnya interaksi dengan masyarakat daerah lain, D. meningkatnya potensi perubahan sosial, E. integrasi sosial dalam masyarakat yang sangat kuat. Untuk soal nomor 26 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni rendahnya interaksi dengan masyarakat daerah lain. Jadi sifat eksklusif atau sifat tertutup masyarakat terhadap budaya atau masyarakat daerah lain. Rasa tertutup tersebut dapat berdampak pada tidak adanya keinginan untuk melihat daerah lain dan membaur dengan masyarakat lain, sehingga masyarakat tetapi dalam kondisi yang stagnan, gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah karena rendahnya interaksi dengan masyarakat daerah lain. Kita lanjut ke soal nomor 27. Tidak jarang remaja yang terkena pengaruh negatif dari pergaulannya seperti narkoba, miras, bahkan seks bebas. Salah satu alasannya karena merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga akibat kesibukan orang tua. Hal tersebut berarti tidak berfungsinya salah satu fungsi dalam keluarga, yaitu A. Sosialisasi, B. Edukasi, C. Ekonomi, D. Afeksi, E. Proteksi. Untuk soal nomor 27 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni afeksi. Jadi, fungsi afeksi adalah fungsi kasih sayang. Terdapat 7 lembaga keluarga yang terdiri dari fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan, fungsi proteksi, fungsi status sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ya ke soal nomor 28. Kelompok sosial tidak akan terbentuk apabila belum memenuhi beberapa syarat. Berikut yang bukan syarat terbentuknya kelompok sosial adalah A. Kesadaran anggota sebagai satu kelompok, B. Interaksi antar anggota kelompok, C. Tingginya solidaritas antar anggota kelompok, D. Memiliki kesamaan sebagai pengikat, atau E. Berstruktur dan berkaidah. Untuk soal nomor 28 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni tingginya solidaritas antar anggota kelompok. Jadi menurut Suryono Sukanto, syarat-syarat kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. 2. Ada hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang anggota lainnya. 3. Ada satu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. 4. Memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. 5. Bersistem dan berproses. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 29. Terjadi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku melakukan tabrak lari sehingga korban melaporkan ke pihak berwajib untuk dipidanakan. Hal tersebut termasuk dalam jenis akomodasi, A. Kompromi, B. Adjudikasi, C. Konsiliasi, D. Arbitrasi, atau E. Segregasi. Untuk soal nomor 29 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni akomodasi adjudikasi. Jadi adjudikasi adalah strategi mengatasi konflik yang dilakukan melalui jalur hukum. Jadi jawaban yang tepat ya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 30. Proses pemilu yang dilangsungkan secara berkala setiap 5 tahun sekali merupakan suatu proses perubahan yang sesuai apabila digambarkan dengan teori A. Revolusi, B. Evolusi, C. Linier, D. Siklus, atau E. Konflik. Untuk soal nomor 30 jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni teori siklus. Jadi teori siklus itu melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.